ketika Islam muncul dengan tauhidnya, tauhid itu paham yang mengesahkan Allah. Tantangan utama Islam adalah apa? Penyembahan berhala. Di orang-orang suku Quraisy, sukunya Muhammad dan sekitarnya. Ada 360 patung berhala yang ditempatkan di sekeliling Ka'bah. Dalam konteks semacam itulah, ajaran Islam mau menegaskan pertanyaan, berapa jumlah Allah itu? Itu tantangan Islam. Berapa jumlah Allah itu? Maka Islam menjawab, Bismillahirrahmanirrahim, Kulhu Allahu Ahad. Katakanlah, Huwa, dia adalah Allah yang esa. Ahad bahasa Arab itu ehad bahasa Ibrani. Adonai Elohenu, Adonai ehad. Ehad itu bahasa Arabnya ahad. Allah itu satu. Allahu Somad, Allah itu tempat segala sesuatu bergantung kepadanya. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak sesuatu pun yang setara dengan dia. Karena apa? Orang-orang jahiliyah sebelum zaman Islam itu menyembah dewi-dewi Mekah. Allata, Usha, Manat, sebagai ilah-ilah di samping Allah dan sebagai putri-putri dari Allah yang esa. Makanya ditegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Beda konteksnya dengan iman Kristen. Ketika iman Kristen muncul, pertanyaannya bukan lagi berapa jumlah Allah, tapi pertanyaannya Allah yang kita sepakati Maha Esa, tidak ada ilah lain kecuali Dia. Itu bagaimana dijelaskan? Maka Tritunggal tidak menjelaskan berapa jumlah Tuhan, Tritunggal menjelaskan bagaimana Allah yang esa itu. Jadi Tritunggal bukan deskripsi tentang keberapaan Allah. Tritunggal adalah deskripsi tentang kebagaimanaan Allah yang esa. Maka bagi orang Yahudi ketika dia berdoa, Avenu Seba Semayim, Bapa kami yang ada di surga. Ketika orang-orang Yahudi berdoa, Avenu Wemalkinu, Bapa kami dan Raja kami, sama sekali dia tidak pernah berpikir, Tuhan disebut Bapa, siapa istrinya? Karena orang Yahudi bukan orang primitif seperti orang yang dihadapi oleh Islam. Karena apa? Islam itu masyarakat primitif pada zaman pra-Islam itu, kekristenan itu Yahudi yang sangat strict memegang monoteisme, keesaan Allah. Maka Tritunggal hendak menjawab, bukan berapanya Allah, tapi bagaimananya Allah yang esa. Karena reaksi Quran itu terhadap agama-agama jahiliyah, paganisme yang membuat dewi-dewi, patung-patung berhala, makanya Islam menegaskan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tapi ketika Yesus Kristus disebut anak Allah, sama sekali artinya bukan Allah itu beranak secara fisik. Amin, saudara-saudara. Kenapa Yesus disebut anak Allah? Bukan berarti Allah itu beranak, tidak. Tidak setiap anak itu artinya beranak. Contohnya anak kunci, siapa maminya kunci. Anak tangga, siapa istrinya tangga. Anak jalanan, siapa istrinya jalan. Kan itu kata kiasan. Kata kiasan untuk apa? Anak Allah artinya Allah menyatakan diri via firman-Nya, melalui firman-Nya. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kedua, secara strategis, saya tidak pernah nyerang Islam. Karena nyerang Islam sekalipun kita benar secara politik tetap bahaya. Yang saya serang saksi Yehova. Kalau saksi Yehova diserang, nggak bahaya, wong itu urusan intern Kristen kok. Salahnya sendiri kamu ngaku Kristen. Kenapa kamu beda dengan Kristen yang lain? Maka saya tulis ini. Haruskah Anda percaya kepada saksi-saksi Yehova? Saya bawa tapi nggak banyak. Kalau Anda mau ambil silakan di depan. Nanti kalau kurang pesan ke Malang karena nggak mungkin saya bawa banyak. Ini contoh-contoh buku saya yang secara siaga menjawab kapanpun waktunya untuk orang yang salah paham. Saya menjelaskan Tritunggal kepada saksi Yehova. Spiritnya kan sama. Islam menolak Tritunggal. Saksi Yehova menolak Tritunggal.
Islam menolak ketuhanan Yesus karena salah paham tadi. Yesus disamakan dengan anak Allah seperti orang jahiliyah, padahal maknanya beda. Saksi Yehova juga menolak ketuhanan Yesus. Kalau saya menjelaskan saksi Yehova, Islam kan terjelaskan. Tapi saya tidak bahaya. Paham yang saya maksud? Maka dikatakan saksi Yehova, saya tanya, kenapa kamu menolak Yesus itu? Ya Pak, karena Yesus itu bukan Allah. Siapa menurut Anda Yesus itu? Yesus itu Tuhan Pak, tapi bukan Allah. Tuhan dalam pengertian Lord. Lord itu kan untuk Lord Charles juga bisa. Ya kan? Lord Kissinger, Tuan Takur kan bisa. Artinya Lord itu dalam pengertian Tuhan. Tetapi kalau God, nggak ada Pak Yesus itu God. Padahal orang Sen kalau nyanyi, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Berarti Yesus itu Tuhan dan Allah. Untuk Yesus itu Lord is okay Pak, no problem. Tetapi Yesus itu Allah, di mana ayatnya? Orang langsung menjawab, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Sebentar Pak, Bapak salah katanya. Di mana salahnya saya bilang? Kalau Yohanes bersama-sama dengan Markus, apakah pada saat yang sama Markus adalah Yohanes Pak? Ya, pasti bukan. Nah, kalau gitu saya mau nanya Pak. Kalau firman bersama-sama dengan Allah, apakah firman itu adalah Allah? Allah. Loh, kenapa jawabannya enggak sama Pak? Bapak tidak konsisten. Kamu yang tidak bisa membedakan satu Yohanes dengan satu Tuhan. Kenapa kalau Yohanes bersama Markus, Markus bukan Yohanes? Karena Yohanes Markus itu terikat oleh ruang, terikat oleh waktu, itu manusia. Kalau Yohanes sekarang ada di sini, di saat yang sama dia tidak ada di sana. Iya kan? Makanya ada lagunya. Aku di sini, engkau di sana, memang beda-beda tempatnya. Tapi kalau Tuhan sekarang di sini, apa Tuhan tidak bisa di sana sekarang? Tuhan, kenapa doa kami tidak dijawab-jawab Tuhan? Saya sudah setiap hari bersekutu kepadamu, kenapa doa kami belum dijawab-jawab? Terus Tuhan akhirnya menjawab, seminggu terakhir ini saya sibuk KKR di Manado, maka saya tidak muncul di Gorontalo. Apa itu Tuhan? Tuhan tidak terikat oleh ruang. Tuhan tidak terikat oleh waktu. Saya berikan contoh. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Berapa jumlah orang yang sabar di kota Surabaya? Banyak Pak. 5 juta ada? Mungkin lebih Pak. Oke lah, anggap 5 juta orang yang sabar. Di antara puluhan juta orang ini. Allah jumlahnya berapa? 1 Pak. 1 Allah beserta dengan 5 juta orang yang sabar. Berarti orang yang sabar tempatnya di mana? Oh, di mana-mana Pak. Di wilayah Surabaya. Di 5 juta tempat yang berbeda-beda, pada jam yang sama, Allah yang satu beserta dengan 5 juta manusia yang sabar, sesuai dengan ungkapan innallaha ma'as-sabirin, Allah beserta orang yang sabar. Allah yang satu beserta dengan 5 juta orang yang sabar, di 5 juta tempat yang berbeda-beda, apa Allah jadi 5 juta? Oh tidak Pak, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh lambemu saya bilang. Kamu kalau nonton Tritunggal, kamu katakan bertentangan dengan akal sehat. Akalmu yang tidak sehat, bukan bertentangan dengan akal yang sehat. Iya kan? Ini dijelaskan dengan baik. Mereka mengutip teks Alkitab, dipalsukan. Itu ada namanya, buku mereka namanya New World Translation of the Holy Scriptures. Pernah saya kumpulkan di Convention Hall tahun 2008. Itu disiarkan di Radio Betani saat itu. Jadi banyak orang hadir, 2.000 orang di Convention Hall. Saya bilang, Mas, daripada kamu masuk ke rumah-rumah orang, hanya sedikit orang, itu pun kamu capek jalan kemana-mana. Tak kumpulin manusia, mau nggak? Kamu ngomong, oh mau Pak. Saksi Yehova hadir, tapi saya dampingi. Saya suruh ngomong di depan 2.000 orang ini. Lalu saya bantah. Langsung dia KO kan? Berarti kamu ini salah. Kenapa salah Pak? Kenapa kamu bisa menerjemahkan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itu mestinya begitu. Diterjemahkan, in the beginning was the Word, and the Word was with God. G-nya huruf besar. And the Word was a God. Dikasih huruf kecil God-nya.
Jadi itu firman itu bersama-sama dengan Allah huruf besar, itu Allah sejati. Dan firman itu suatu Allah, mirip Allah katanya. Yesus itu bukan Allah. Terus saya jawab, firman itu Allah apa bukan? Bukan Pak, firman itu suatu Allah. Terus kalau firman itu suatu Allah tapi bukan Allah, terus Allah jumlahnya berapa? 1 Pak. Kenapa Yesus disebut suatu Allah kalau Allah itu 1? Itu hanya kiasan Pak, artinya Yesus itu mirip Allah. Yesus itu siapa di sini? Firman Pak. Firman itu diciptakan apa enggak diciptakan? Dia enggak ngerti kan. Diciptakan itu dulunya tidak ada, sekarang ada. Manusia, alam semesta, gunung-gunung, sungai, laut, darat itu kan ciptaan. Karena dulunya tidak ada. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ya kan? Diciptakan dari tidak ada. Itulah ciptaan. Sekarang saya tanya, Yesus ciptaan apa bukan? Ciptaan Pak, yakin ciptaan? Iya. Pertanyaannya, Allah menciptakan caranya bagaimana? Dengan berfirman Pak. Berfirmanlah Allah, jadilah maka jadilah. Kun fayakun bahasa Arabnya. Innama amruhu idza arada sayan an yakulalahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah menciptakan sesuatu, dia hanya berfirman, jadi maka jadilah. Ini bahasanya Quran. Sejajar dengan Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Wa qallallahu kun nurun fakana nurun. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Paralel dengan Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit dijadikan. Jadi Allah menciptakan langit dengan firman-Nya. Berarti firman Allah dengan Allah duluan mana adanya, saya bilang. Pusing saksi Yehova itu, saya bikin pusing dia. Duluan mana Allah dengan firman Allah? Dia tetap mengatakan, duluan Allah Pak. Kalau duluan Allah berarti Allah sudah ada, firman-Nya belum ada. Iya Pak, waktu firman-Nya belum ada, apakah Allah pernah tidak bisa berfirman? Tidak Pak, dia selalu bisa berfirman, lah firman-Nya belum ada. Bingung kan dia? Lebih dulu firman-Nya. Lah kalau lebih dulu firman-Nya siapa? Firman-Nya Allah, katanya Allah belum ada. Bagaimana? Pokoknya dulu, jangan ngomong pokoknya, rasionya jalan dulu. Jangan ngomong pokoknya. Allah dengan firman Allah lebih dulu mana? Lebih dulu Allah Pak. Jawabannya mulai ragu-ragu. Lebih dulu Allah. Berarti kalau Allah lebih dulu ada, firman-Nya pernah tidak ada waktu Allah sudah ada, belum punya firman. Ya enggak Pak. Loh, kalau enggak berarti firman-Nya sama kekal dengan Allah. Iya Pak, berarti kamu percaya dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Yesus itu firman Allah. Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah dan firman Allah yang adalah Allah itu menjadi manusia. Di mana sulitnya? Coba, logika yang sehat, apa sulitnya menerima ketuhanan Yesus? Ya karena Allah itu hanya satu Pak. Justru karena Allah itu satu, maka firman itu adalah Allah. Tapi kan Yesus itu manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Kemanusiaannya memang bukan Allah. Maka dikatakan, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaannya yang dibunuh. Allah tidak bisa dibunuh. Makanya di dalam gereja kuno, ya gereja Koptik, Ortodok, Syria Ortodok itu ada lagunya. Untuk menggambarkan bahwa firman Allah itu kekal bersama Allah. Sekaligus ketika firman itu menjadi manusia, kemanusiaannya disalib untuk kita. Itu lagunya kira-kira begini. Kudusullah kudusul khofi. Kudusul lati la yamut irhamna. Yaman sulibta anna irhamna. Kudusulillah kudusulil qawi kudus. Kudusulillahi la yamut irhamna. Kudusun Kudusun yaman sulibta anirhamna. Kuduslah engkau ya Allah. Kuduslah engkau yang maha kuasa. Kuduslah engkau yang tak berkematian. Jadi Allah, firman Allah, dan roh Allah itu kekal. Tidak pernah bisa mati. Tetapi ketika firman-Nya jadi manusia,
kemanusiaannya mati untuk menebus dosa kita. Di mana tidak masuk akalnya? Bahkan kepada orang muslim pun tanya kepada saya, Pak, itu yang tidak bisa masuk akal bagi saya. Nanti saya benerin awal-awal. Gitu? Kenapa yang tidak masuk akal? Jangan-jangan tidak masuk di akalmu, bukan tidak masuk akal. Kok firman jadi manusia, Pak? Sampean percaya nggak dengan nuzulul Quran? Firman turun jadi buku. Nuzulul Quran itu kan firman turun jadi buku. Jadi firman menjadi buku. Percaya nggak kamu firman menjadi kitab suci? Percaya, Pak. Loh, kalau firman turun jadi buku aja kamu percaya. Buku itu benda mati. Masa firman jadi manusia kamu tidak percaya? Langsung dia diam. Iya ya Pak, iya makanya jangan kritik orang. Kritik orang itu kan gampang. Firman menjadi buku kamu bisa percaya. Tapi kan nggak pernah kami mengatakan Quran itu Tuhan. Nah, justru itu masalahnya. Sesuatu yang bukan ciptaan itu apa? Sesuatu yang bukan ciptaan itu kan pasti pencipta. Di dunia itu hanya ada dua, pencipta, ciptaan, kholik, makhluk. Tidak ada yang di tengah-tengah. Saudara muslim kita ini percaya Al-Quran itu nggak diciptakan. Karena dia firman Allah. Karena apa? Allah menciptakan dengan firmannya. Tidak mungkin firman diciptakan. Makanya doktrin ahli sunnah wal jamaah yang diklaim oleh NU itu, yang sekarang lagi muktamar di Surabaya, itu memperkenalkan ungkapan man qala innal Qur'an makhlukun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu diciptakan, maka dia kafir. Tentu bukan kertasnya yang nggak diciptakan, ya kan? Kertasnya kan tuh made in Padalarang, made in Probolinggo, pabrik leces kan? Kertas itu kan ciptaan pabrik. Apakah firman Allah itu ciptaan pabrik? Oh bukan, Pak. Bukan kertasnya yang disebut bukan ciptaan. Lalu apanya? Firman Allah yang terkandung di dalamnya. Ya kan? Nah sekarang saya balik. Yang disebut Yesus sebagai putra dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bukan kemanusiaan yang bisa mati. Kemanusiaannya bisa mati, tapi firman Allah yang adalah Allah tidak bisa mati. Sama dengan kamu bilang, Quran itu ada kalam yang kekal, kalam nafsi. Yang qaimah bidzatillahi ta'ala, yang melekat pada Allah. Tetapi ada kalam lafat yang turun jadi buku. Turun jadi buku itu mati, bisa hilang, bisa terbakar, tapi firman Allah tidak bisa terbakar. Itu dia tetap aja nggak bisa ngerti-ngerti. Saya kutipkan hadis. Ini ada hadis. Aisyah ditanya, apakah ada ayat-ayat tentang rajam? Ada. Tapi ayat-ayat itu dulu kan Al-Quran belum dijilid jadi buku kan. Masih terserak-serak di mana-mana. Saya taruh ayat itu di bawah tempat tidur saya. Lalu saya sibuk untuk ngurusi jenazah Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad meninggal. Tiba-tiba ada kambing masuk memakan ayat tadi. Apa firman Allah bisa dimakan kambing? Tidak bisa, Pak. Itu yang dimakan kambing kulitnya. Yesus juga firman Allah tidak mati. Yang mati kemanusiaannya. 1 Petrus pasal 3:18. Dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Coba mana yang tidak masuk akal di iman Kristen? Tidak masuk di akalmu, bukan gak masuk akal. Semua bisa dijelaskan. Inilah yang sering membuat orang Kristen minder. Waardigheid kompleks, kata Bung Karno. Bahasa Belandanya itu. Orang itu minder begitu ditanya tentang Tritunggal, dia menghindar. Jangan dipikir dengan akal. Padahal akalnya yang belum memikir, ya kan? Ketika ditanya tentang ketuhanan Yesus, dia menghindar. Ini waktunya kita menjelaskan karena iman timbul dari berita. Dan berita atas sabda Tuhan. Maka beritanya diperjelas. Kenapa selama ini tidak jelas? Karena gereja membangun mental sektarian. Katolik lawan Protestan, Pentakosta lawan Protestan, karismatik lawan Pentakosta. Ini yang membuat kita tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan teologi yang kontekstual. Bagi saya, soal Protestan, Katolik, Pentakosta itu sudah masa lalu. Sekarang kita harus menatap masa depan bersama. Memaafkan sejarah, menatap masa depan bersama. Justru ketika saya dialog dengan Islam, enak. Loh, kami kan tidak pernah mengatakan Al-Quran itu Tuhan, Pak. Betul. Karena Tuhan itu kan jabatan, gelar. Buku nggak mungkin disebut Tuan kan. Yang disebut Tuan itu adalah Tuan Takur, Tuan Sulaiman kan itu kan. Tuan di atas segala Tuan itulah Lord of Lord. Itu Tuhan.
segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Ya kan, kata Yesus. Hendaklah seluruh orang Israel mengetahui bahwa Yesus yang telah kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan itu sebagai Tuhan dan Kristus. Jadi di dalam Kristus ada kodrat ganda. Firman Allah yang sepenuhnya Allah dan anak Maria yang sepenuhnya manusia. Dalam kemanusiaannya Yesus mati. Seperti kertasnya Quran juga bisa dibakar, maka Kristus sebagai manusia bisa mati. Tetapi firman Allah tidak bisa mati. Firman Allah itu kekal. Karena menciptakan segala sesuatu Allah itu dengan firman-Nya. Justru yang problematik saya tanyakan kepada saudara muslim. Firman Allah itu Allah apa bukan? Bukan, Pak. Ciptaan apa bukan? Bukan ciptaan tapi bukan Allah. Lalu apa sekarang? Ketika firman Allah itu kekal, Allah juga kekal, dan firman itu bukan Allah, berarti ada dua yang kekal. Dua apa satu ini? Dua. Satunya firman yang kekal, satunya Allah yang kekal. Berarti Tuhanmu bukan satu, dua. Tapi kalau firman itu adalah Allah, firman itu kekal, dan firman itu sendiri adalah Allah, berapa Tuhan? Satu. Kekristenan lebih tauhid kalau begitu. Nah, mulai pusing, saya belokkan yang lain dulu supaya dia tidak marah. Saya cuma mengatakan, makanya jangan suka mengkritik. Pahami dulu apa yang Anda kritik. Orang Kristen tidak seprimitif apa yang kamu pikir. Bahwa Tuhan itu beranak, nabi di bertuan, tidak seperti itu. Umat Kristen memiliki dasar yang kokoh. Yaitu kitab suci, Alkitab, yang teksnya bisa dilihat sampai hari ini. Keakuratannya bisa dipertanggungjawabkan. Dan bahkan Taurat yang kita pakai, Kejadian, Keluaran, Imamat, Ulangan, Bilangan, Sefer Bereshit, Sefer Elishemot, Wayikra, Elehadevarim, itu kitab Bemidbar, Wayikra, Elehadevarim. Nama-namanya kitab suci, kitab Musa yang pertama. Itu satu kitab dipakai oleh tiga agama yang berbeda-beda. Pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi itu jelas gak percaya Tuhan Yesus kan? Tapi kok kenapa perjanjian lamanya sama dengan kita? Ayo sekarang. Anda pergi ke Israel, beli Alkitab perjanjian lama namanya Tanak. Tidak perlu Anda tanya, saya yang mau edisi Kristen, bukan edisi Yahudi. Wong edisi Kristen dengan Yahudi sama saja kok. Bahasa Ibraninya kan sama. Terjemahannya mungkin Yahudi beda. Misalnya dia menerjemahkan Wiruah Elohim merakefet alfeni hamayim. Dia menerjemahkan dan angin dari Allah melayang-layang di atas permukaan air. Karena kata ruah juga bisa berarti angin. Tetapi ketika ruah diartikan angin dari Allah, orang Yahudi hanya menghindari supaya tidak ada doktrin Roh Kudus. Padahal kata dari nggak ada di situ. Yang ada Wiruah Elohim, we dan ruah itu ada roh Elohim Allah, roh Allah. Karena orang Yahudi menghindari doktrin Roh Kudus, maka dibuanglah kata-kata ruah diganti dengan angin. Tapi teks aslinya tetap Wiruah Elohim merakefet alfini hamayim. Orang Yahudi menolak Yesus, tapi dia tetap tidak bisa menolak kata Emmanuel dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Orang Yahudi bisa menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi nubuat hamba Tuhan yang menderita, Yesaya 53 tetap ada di kitabnya orang Yahudi. Dua agama berpisah 2000 tahun, tapi kitabnya sama. Kalau orang Kristen memasukkan Taurat Yahudi, Yahudi pasti protes. Nyatanya Taurat Yahudi dengan Taurat Kristen sama. Perjanjian lama Kristen dengan tanah Yahudi adalah sama. Ya kan? Lebih daripada itu, ada orang Samaria. Orang Samaria itu percaya bahwa kitab Taurat Musa. Mereka membaca Taurat yang sama, padahal sudah berpisah dengan Yahudi kira-kira abad ke-5 sebelum Masehi. Sepulang dari pembuangan Babel. Karena orang-orang Samaria ini orang Yahudi yang menikah dengan 5 suku di Asyur, mereka ditolak dalam pembangunan bait Allah yang kedua. Tetapi Tauratnya masih Taurat Samaria. Taurat yang sama dengan Taurat Yahudi, sama dengan perjanjian lama Kristen. Khususnya kelima kitab Taurat yang pertama.
Kejadian 1 ayat 1. Yahudi, Kristen, Samaria membacanya sama. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et sa'aret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang saya bertanya, Islam percaya Taurat? Percaya, tapi Taurat mana? Taurat yang ada di angan-angan. Karena dia percaya adanya kitab Taurat. Tapi begitu ada kitab Taurat, mereka menolak kitab itu. Katanya palsu. Kalau ini palsu, mana yang asli, tunjukkan. Semua kitab Taurat di tangan Yahudi, di tangan Kristen, di tangan Samaria adalah Taurat yang sama. Inilah pentingnya kita memahami akar iman kita, agar iman kita tidak dilecehkan. Bahkan orang berbalik untuk mendukung karena melihat kebenaran ada di dalam Alkitab, firman Allah yang mencatat tentang peristiwa-peristiwa, tentang firman yang menjadi manusia. Kiranya Tuhan semakin menambah pengetahuan kita, mencerahkan kita, agar firman Allah semakin menguatkan hidup iman percaya kita di dalam Yesus Kristus.